Selamat malam semua. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Maria Herlindawati. Nomor induk mahasiswa 141180008. Video ini dibuat sebagai tugas keempat mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan materi ketergantungan dalam ekosistem dan siklus air. Yang pertama, ketergantungan dalam ekosistem. Ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat, manusia dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pola hubungan dengan lingkungan yang serupa. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut Sinusiae. Sinusiae itu sendiri adalah suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk kehidupan serupa, menduduki relung yang sama, dan memainkan peran yang serupa. Sinusiae juga didefinisikan sebagai kumpulan individu-individu spesies yang secara ekologi memiliki tuntunan kehidupan serupa pada suatu habitat, meskipun secara taksonomi individu spesies tersebut berbeda. Di dalam kehidupan ekosistem terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Misalnya dalam hal naungan, air, unsur hara, mineral, dan relung, sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dapat saling menguntungkan, juga dapat saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain. Yang pertama, epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapat sinar matahari dan air. Epifit tidak bergantung pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang ditempelinya, karena dia mendapatkan unsur hara dari mineral-mineral yang terbawa oleh udara, air, hujan, atau aliran batang dan cabang tumbuhan lainnya. Epifit mampu melakukan proses fotosintesis untuk pertumbuhan dirinya, sehingga dia bukan parasit. Yang kedua, tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inang. Tumbuhan parasit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Tumbuhan semi-parasit, yaitu tumbuhan parasit yang hidup dengan suplai sebagai makanan dari inangnya dan sebagian dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Yang ke-B, tumbuhan parasit sempurna, yaitu tumbuhan parasit yang hidupnya bergantung pada suplai makanan dari tumbuhan inang, bahkan dapat merusak tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepaskan racun. Contoh yang ketiga yaitu mikoriza. Mikoriza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan dengan perakaran tumbuhan. Berdasarkan cara menginfeksi pada akar tumbuhan inang, mikoriza dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu ektomikoriza, endomikoriza, dan ektendomikoriza. Contoh keempat yaitu nodul akar. Nodul akar atau bintil akar adalah bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Rhizobium sp dengan tumbuhan. Rhizobium adalah bakteri yang memiliki kemampuan menambah
Rhizobium adalah bakteri yang memiliki kemampuan menambat nitrogen dari udara dalam proses yang disebut fiksasi biologis. Contoh yang kelima adalah tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon. Setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri, lalu mencekik. Bahkan dapat membunuh pohon tempat ia bertumbuh. Tumbuhan jenis ini pada masa pertumbuhannya dan masih berstatus sebagai epifit akan mengeluarkan akar-akar gantung yang tampak sangat menarik, bagaikan hiasan pada pohon inangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan, akar gantung itu semakin menjulur ke bawah, dan bila telah menancap di tanah, maka akar-akar itu akan mulai menunaikan tugasnya, menghisap zat hara dan bahan organik dari dalam tanah. Kemudian, akar-akar tadi akan berkembang menjadi batang dan bersatu mencekik pohon induk. Contoh yang keenam adalah liana. Liana merupakan spesies tumbuhan merambat. Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tidak mampu mendukung tajuknya. Liana berkayu di hutan-hutan dan merupakan bagian vegetasi yang membentuk lapisan tajuk hutan dan mampu mendesak tajuk-tajuk pohon untuk tetap bertumbuh. Tajuk tumbuhan liana juga mengisi lubang-lubang tajuk hutan di antara beberapa pohon dalam tegakan hutan agar mendapatkan sinar matahari sebanyak-banyaknya, sehingga liana akan merapat dan mempertebal jaringan tajuk stratum atas. Yang ketujuh, hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanannya, juga menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitasnya, khususnya hewan arboreal, yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Hewan-hewan tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan juga untuk membantu proses penyerbukan bunga dan penyebaran biji atau buah, sehingga proses regenerasi alami dari tumbuhan dapat berjalan dan tersebar merata di dalam habitatnya. Yang berikut, interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lainnya hidup bersama-sama dan saling berinteraksi. Dalam satu komunitas, misalnya hutan, bermacam-macam komunitas tumbuhan, seperti pohon, perdu, semak, herba, lumut, dan sebagainya, dapat tumbuh dan berkembang, berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pepohonan di hutan yang tajuk atau kanopinya menaungi tumbuhan lain akan berinteraksi dengan tumbuhan perdu, lumut, epifit, atau herba yang tumbuh di bawah tajuk atau sekitarnya, karena dapat mengurangi intensitas cahaya yang diterima tumbuhan tersebut. Mikrobiota seperti jamur, bakteri, alga, atau virus yang terdapat di tanah atau hidup di sekitar pohon akan berinteraksi dan mempengaruhi pepohonan dengan berbagai cara. Penguraian atau dekomposisi dari tumbuhan yang mati akan memberi dan menambahkan bermacam-macam senyawa organik dan anorganik ke dalam tanah dan sekitarnya. Demikian pula dengan hewan yang terdapat di sekitarnya akan berasosiasi dengan pohon atau tumbuhan lainnya dan akan mempengaruhinya. Shukla dan Chandler pada tahun 1996 menyebutkan bahwa interaksi tumbuhan yang terjadi adalah interaksi A. Antara tumbuh-tumbuhan dengan tumbuhan lain yang terdapat dalam satu komunitasnya. B. Antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan.
C. Antara tumbuh-tumbuhan dengan organisme mikrobiota. Macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya adalah yang pertama, netralisasi, yaitu interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi saja, bukan interaksi yang sebenarnya. Yang kedua, protokooperasi, yaitu interaksi antara dua jenis individu yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Yang ketiga, mutualisme, yaitu hubungan yang memberikan keuntungan pada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Contohnya mikorizа, yaitu hubungan antara jamur dengan akar tumbuhan. Yang keempat yaitu komensalisme, merupakan interaksi antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu jenis populasi, sementara individu yang lain tidak memperoleh keuntungan apa-apa. Yang kelima, amensalisme, merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah, hubungan individu yang satu dirugikan, sementara individu yang lain tidak dirugikan. Yang keenam, parasit, merupakan interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lainnya yang hidup di cabang pohon. Yang ketujuh, predasi, merupakan interaksi yang merangkap atau menangkap dan mengejar atau membunuh mangsanya. Umumnya terdapat pada hewan, misalnya pada tumbuhan kantung, semar. Yang kedelapan, kompetisi atau persaingan, merupakan interaksi dua individu atau lebih mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan yang sama. Yang ke-B, siklus air. Gudang air terbesar di alam adalah samudra, akan tetapi masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa-rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang air tersebut, air akan menguap ke udara atau evaporasi, kemudian membentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau hujan, sehingga air akan mencapai ke seluruh permukaan bumi melalui presipitasi dan terus akan bergerak lagi masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, menguap, dan seterusnya sesuai dengan siklusnya. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang sangat kompleks. Apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air lolos. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan atau transfer air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Butir-butir air hujan yang terjatuh ditahan oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menimpa tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi risiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan dapat dikendalikan. Air hujan yang ditahan oleh tajuk pohon sebagian dialirkan perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang atau stream flow. Sebagian jatuh langsung dari tajuk atau melalui penetesan dari daun dan cabang-cabang pohon yang disebut sebagai air lolos atau throat fall, dan sebagian lagi tertahan sementara oleh tajuk kemudian diuapkan kembali ke udara yang disebut sebagai air intersepsi. Pada daerah yang bervegetasi pohon, air lolos dan aliran batang merupakan bagian dari presipitasi yang sampai ke permukaan tanah dan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi.
Infiltrasi air hujan pada daerah bervegetasi akan lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi, sebab vegetasi tersebut menghasilkan serasa yang dapat meningkatkan porositas tanah. Meningkatnya infiltrasi dengan perkolasi tanah berdampak positif terhadap meningkatnya muka air tanah. Jika muka air meningkat, maka akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau. Sedangkan berkurangnya aliran permukaan menyebabkan berkurangnya erosi, berkurangnya sedimentasi, mencegah tanah longsor, dan bahaya banjir dapat terkendali. Sekian dan terima kasih.